Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dan masih pada pembahasan kitab Aqidatis Salafi Ashabul Hadis. Ya, dan kita sudah baca pada pertemuan yang lalu tentang kondisi orang-orang yang beriman yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dan kondisi orang-orang kafir yang diadab oleh Allah Rabbul Alamin. Dari penjelasan yang telah kita dengar pada pertemuan yang lalu, ya hendaknya seorang muslim tertanam pada dirinya bukan sebagai jalan untuk dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tetapi itu dijadikan sebagai sebagai pegangan dalam hidupnya. Begitu besar rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, ya, walaupun dia diadab dalam neraka, walaupun dia dimasukkan ke dalam azab, namun dia tidak mendapatkan azab yang sama dengan azabnya orang-orang kafir. Nah, pada kajian selanjutnya atau pada pembahasan selanjutnya, Syekh rahimahullahu taala akan membahas tentang orang yang mereka meninggalkan sholat. Apa hukumnya orang yang meninggalkan sholat? Ya, nah ini merupakan masalah yang cukup penting. Masalah yang menjadi pondasi dalam agama kita. Karena kalau kita mau jujur, ya mungkin muslimin, ya mereka menegakkan sholat itu mungkin tidak ada 50%. Ya. Bahkan mungkin ya hanya segelintir manusia yang mereka yang sholat, kemudian sholat berjamaah, dan kemudian sholat sesuai tuntunan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan apa yang akan kita sampaikan di malam hari ini, ada rasa kekhawatiran dari orang yang mereka istiqomah dengan sholatnya, apalagi orang yang gak pernah sholat sama sekali. Kenapa ini kita arahkan kepada orang yang istiqomah melaksanakan sholat juga penting, masalah-masalah yang seperti ini, karena kita menyadari hati manusia di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah bolak-balik sekehendak dari Allah Rabbul Alamin, ya, dan tidak sedikit orang-orang yang tadinya adalah orang yang ahlul masjid, yang tadinya adalah orang-orang yang selalu menjaga keistiqomahan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ketika menghampirinya fitnah atau menghampirinya ujian, menghampirinya cobaan, ya cobaan dalam kehidupan, cobaan dalam pekerjaan, cobaan dalam rumah tangga, yang kemudian dengan cobaan tersebut dia tidak siap dengan keimanannya, dia tidak siap dengan keistiqomahannya, maka terkadang yang menjadi korban pertama kali adalah sholat itu sendiri. Ya, jadi pembahasan yang kita bahas ini bukan hanya sebatas kepada orang yang mereka meninggalkan sholat, tetapi juga kepada orang yang mereka istiqomah sholatnya harus khawatir. Ya, bisa saja dia terjatuh dari hal-hal yang kita sebutkan tadi, atau bisa saja dia sholat 5 waktu. Dia sholat 5 waktu, ya, akan tetapi na'udzubillah dikhawatirkan sholat yang dilakukan itu tidak sah, atau sholat yang dilakukan itu tidak berpahala sama sekali. Terkadang yang namanya sholat yang dilakukan oleh kita hanya sebatas melepaskan tanggung jawab. Saya sudah sholat, ya, saya sudah melaksanakan kewajiban, saya sudah selesai. Tetapi ruh dari sholat itu terkadang gak terbawa dalam hidup kita. Iya, ruh dari gerakan-gerakan sholat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkadang tidak berefek dalam kehidupan kita di luar sholat. Padahal pensyariatan sholat itu sendiri, sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan fahsyah dan perbuatan mungkar. Bukan hanya seseorang itu tidak berbuat dosa, tidak berbuat maksiat dalam sholatnya, akan tetapi ya diharapkan dari efek sholat yang dilakukan tersebut, ya, menghalangi dia dari dosa-dosa dan maksiat di luar sholat itu sendiri. Bisa difahami, ya? Kita fokus kepada pembahasan yang ingin kita bahas di malam hari ini. Disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala, وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي تَرْكِ الْمُسْلِمِ صَلَاةَ الْفَرْضِ مُتَعَمِّدًا. Berselisih para ulama hadis, ya, di dalam hukum seorang muslim meninggalkan sholat dalam keadaan sengaja.
Fakaffarahu bidzalika Ahmad bin Hanbal wa jama'atun minal ulama salaf. Dan Imam Ahmad bin Hanbal dan jamaah dari kalangan para ulama salaf terdahulu, mereka mengkafirkan siapa yang meninggalkan sholat dalam keadaan sengaja. Wa akhrajuhu bihi minal Islam. Dan mengeluarkan mereka dari Islam. Tapi kita berhenti sejenak dari pembahasan ini. Para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada kajian kita sebelumnya, dan kita murojaah lagi apa yang telah pernah kita lewati supaya ilmu itu semakin kuat, semakin kokoh dalam qalbu kita. Ya, dari bab apa? Dari bab di mana Ahlussunnah mereka selalu dituduh ya suka mengkafir-kafirkan muslimin. Ya, suka mengkafir-kafirkan muslimin. Wallahi, kita katakan Ahlussunnah mereka tidak mengkafirkan muslimin. Sampai perbuatan mereka lah yang membuat mereka itu keluar dari Islam. Dan pembahasan ini bukanlah pembahasan yang hanya dibahas oleh ulama-ulama kita di zaman sekarang. Atau guru-guru kita. Akan tetapi mengeluarkan seseorang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat la ilaha illallah. Iya. Itu sudah dilakukan dari zaman sahabat Nabi SAW. Sudah dilakukan oleh para imam yang datang setelahnya. Di antaranya adalah ya Imam Ahmad rahimahullah. Dan sekelompok dari ulama salaf yang lainnya. Di mana mereka menghukumi kafirnya orang-orang yang mengaku dirinya muslim. Ketika dia tidak melaksanakan sholat. Jelas ya? Nah justru keyakinan yang sesatlah yang menganggap tidak ada amalan-amalan bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Pokoknya dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya udah selesai. Ya apapun yang dilakukan selama dia mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut, dia masih dihukumi sebagai seorang muslim. Maka kita katakan ini adalah akidah yang sesat. Ini merupakan akidah yang menyimpang. Ini tidak dikenal oleh para salaf terdahulu. Tetapi para salaf kita terdahulu ada amalan-amalan yang bisa mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Ada amalan-amalan dosa yang dibuat oleh seseorang tidak mengeluarkan dia dari Islam. Menyelisih dari kelompok Khawarij yang mereka mengeluarkan seseorang dari keislaman, dari dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Akan tetapi Ahlus Sunnati wal Jamaah dari mazhabnya Ahlul Hadis, dari jalannya Ahlul Hadis, ya ada amalan-amalan yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam dan ada amalan-amalan yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam ketika dia terjatuh dari dosa tersebut. Dan di antara hal yang diperselisihkan oleh para ulama kita seperti yang telah kita singgung tadi adalah sholat. Ya, Imam Ahmad dan sekelompok para ulama yang lainnya, mereka menghukumi orang yang meninggalkan sholat dalam keadaan sengaja kafir. Dan ini harus disuarakan. Ini harus disampaikan. Ya, agar muslimin menyadari apa yang dilakukan hari ini bisa mengeluarkan dia dari Islam. Ya, dan dari sisi lain, teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat. Seseorang ketika dia tidak sholat, dia tidak hanya sekedar mendapatkan dosa dan azab. Ya kan Allah Subhanahu wa taala berikan kelak di yaumul qiyamah, akan tetapi dia diazab juga tidak bisa merasakan nikmatnya dekat dengan Allah. Ya, tidak merasakan nikmatnya ketika ruku dan sujud kepada Allah, ini merupakan azab juga yang dia dapatkan. Kenapa saya katakan ini adalah azab? Karena di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni bumi ini, ketika dia merasakan lezat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini hakikat adalah surga yang dia miliki. Ya, makanya Nabi kita SAW sebagaimana hadis yang cukup sering kita sampaikan, ya, hal yang menyejukkan hati Nabi itu ketika beliau ruku dan sujud kepada Allah. Ya Bilal arina bis salat. Wa Bilal istirahatkanlah aku dengan salat, karena salat itu merupakan penyejuk hatiku. Ya. Dan juga ternukilkan dari Khubayb radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau mau dieksekusi pada waktu itu oleh orang musyrikin di awal Islam. Ya, hal yang menenangkan Khubayb radhiyallahu ta'ala anhu adalah
sholat yang beliau lakukan sebelum beliau dibunuh pada waktu itu. Sampai-sampai beliau mengatakan, kalau seandainya aku tidak khawatirkan kalian menganggap aku takut mati sehingga aku memanjangkan sholatku, maka aku akan panjang sholatku. Tapi karena kekhawatiran itu pada diriku, maka aku ringkas sholatku, supaya kalian jangan berpikir saya takut mati. Subhanallah. Ketenangan seorang muslim, teman-teman semuanya, ketika dia menjaga batasan-batasan Allah, dan di antara batasan Allah yang paling lezat yang Allah jadikan adalah ruku dan sujudnya seseorang untuk Allah Rabbul Alamin. Jelasnya dari sisi mana orang yang mereka tidak sholat, ya, dia mendapatkan azab di dunia karena dia tidak merasakan lezatnya hatinya ketika beribadah kepada zat yang menciptakan dirinya. Bisa difahami? Lil khabaris sahih, dan dalilnya Imam Ahmad dan para ulama yang lainnya, kafirnya orang-orang yang mereka meninggalkan sholat, bainal abdi wasyirki tarkus salati faman taraqas salata faqad kafar. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bainal abdi wasyirki, antara seorang hamba dengan kesyirikan itu ada jurangnya, ada pemisahnya. Maka tarkus salati, maka meninggalkan salat itu merupakan jar pemisah di antara kesyirikan dengan keimanan, antara kekufuran dengan ketauhidan. Maka Nabi SAW mengatakan, faman taraqas salata faqad kafar. Nah, barang siapa yang mereka meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam kitab sahihnya beliau. Baik. Ini pendapat pertama. Wa dhahaba Syafi'i wa ashabu wa jama'atu min al-ulama as-salafi rahimahullahu taala alaihim ajma'in illa annahu la yukfaru ma dama mu'taqadan liwujubiha wa inna ma yustawjabul qatl kama yastajabul murtad anil Islam. Baik. Adapun Imam Syafi'i rahimahullah dan murid-murid beliau dan sekelompok dari ulama salaf terdahulu, mereka mengatakan tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat selama dia meyakini akan kewajiban sholat tersebut. Baik. Nah, penukilan dari Imam Syafi'i dalam masalah ini, ya, ada sebagian ulama yang mereka menukilkan dari Imam Syafi'i dengan pendapat ini. Dan ada sebagian para ulama yang menukilkan pendapat Imam Syafi'i justru kafirnya orang-orang yang mereka meninggalkan sholat. Sebagaimana yang ternukilkan dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Taib. Nah, terkadang ada satu stigma di tengah masyarakat. Ya. Asalkan kita sebagai, atau kalau kita sebagai seorang ahlus sunnati wal jamaah, ya, dan kemudian kita berakidah dengan akidah Syafi'i, atau kita bermadhab dengan madhab Syafi'i, ya kalaupun nggak sholat, ya udah nggak ada masalah. Kita ini ahlus sunnati wal jamaah. Ada terkadang sebagian masyarakat mereka punya pandangan seperti sebagian, saya nggak katakan semuanya. Maka ini adalah sebuah kekeliruan. Ya, ini adalah sebuah kesalahan. Nah, orang-orang yang mereka hidup di zaman Nabi SAW berjihad bersama Rasulullah, iya, sholat bersama Nabi SAW, ketika mereka melakukan kesalahan tetap dihukumi salah. Iya, tetap mereka diancam dengan ancaman oleh Nabi SAW. Bahkan hadis yang cukup populer yang datang dari Fatimah radhiyallahu taala anha, di mana kata Nabi SAW, wahai Fatimah, iya, aku tidak akan bisa membelamu sedikit pun di sisi Allah kecuali amalan yang kau lakukan. Bahkan kalau seandainya putrinya Rasulullah itu mencuri, maka Nabi juga tetap akan memotong tangannya. Sehingga tidaklah seseorang penisbatan dia kepada sesuatu hal yang kemudian dia bebas melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Ini bukan akidahnya kita. Justru ini merupakan akidahnya Nasrani. Yang mana Nasrani mereka berkeyakinan siapa yang meyakini akan juru selamat, itu Nabi Isa sebagai juru selamat atau Tuhan menurut mereka, maka semua dosa-dosa itu telah ditanggung oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka ini merupakan keyakinan yang sangat salah.
pemikiran yang sangat keliru. Ya, karena dosa seseorang itu sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, wala taziru wazratun wizra ukhra. Tidaklah seseorang itu dikatakan berdosa dikarenakan dosa orang lain. Ya, begitu juga ya apa yang saya sebutkan tadi, ketika seseorang berbuat dosa, tidak bisa kemudian dosanya itu dinisbatkan kepada orang lain. Masing-masing kita bertanggung jawab dari dosa yang kita lakukan, kecuali ya dosa yang orang lain lakukan itu dikarenakan kita yang menciptakan dosa tadi. Kita yang mengajak orang untuk berbuat dosa, kita yang menjadi contoh dosa tersebut, maka itu akan mengalir kepada kita dosa yang mereka lakukan tanpa mengurangi sedikit pun dosa orang tadi. Bisa difahami ya? Kita fokus kembali. Wa inna ma yustajabul qatl. Hanya saja mereka tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, akan tetapi mereka dibunuh. Ya, sebagaimana dibunuhnya orang yang murtad dari Islam. Subhanallah. Ya, ini pendapatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, ini jalannya beliau. Ya, sebagaimana ditunjukkan di sini, kalaupun misalnya dia tidak dikafirkan, al-qul sebagian yang menukilkan tidak mengkafirkan, tetapi bukan berarti dia dibiarkan. Bukan berarti dia tidak diberikan hukuman, bahkan hukuman yang diberikan dalam mazhab Syafi'i mereka meninggalkan sholat, dia tidak kekal di neraka. Al-Qaul yang mengatakan tidak kafirnya orang meninggalkan sholat dalam keadaan sengaja selama dia meyakini akan kewajiban sholat tersebut. Bisa difahami ya teman-teman semuanya? Wa ta'awwalul khabar min tarki shalah jahidan. Sehingga hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW, ya, farqun bainana wa bainum as-shalah faman taraka faqad kafar, itu mereka takwil kalau dia menentang akan kewajiban sholat. Jadi ucapan Nabi SAW, saya ulangi kembali, ucapan Nabi SAW, siapa yang meninggalkan sholat dia kafir, itu maksudnya ketika dia menentang akan kewajiban sholat. Namun kalau seandainya mereka tetap meyakini akan kewajiban sholat, tetapi dia meninggalkan sholat karena malas, maka orang seperti ini tidak dikafirkan. Itu menurut sebagian para ulama. Kama akhbara subhanahu an Yusuf alaihissalam. Sebagaimana yang disebutkan dari Nabi Yusuf alaihissalam, di mana beliau mengatakan, Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhiratuhum kafirun. Sesungguhnya aku meninggalkan agama kaumku yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga wahum bil akhirati, dan mereka dengan akhirat mereka mengkufuri akan akhirat tersebut. Ya, walam yakutalabbas bi kufrin fariqahu walakin tarakahu jahidan lahu. Nah di sini Nabi Yusuf alaihissalam meninggalkan mereka ya jahidan lahu, sebagai bentuk adalah jahid. Jahid apa kita artikan tadi, jahid itu adalah menentang akan kewajibannya. Nah dengan ayat ini sebagian para ulama membawa kepada hukum hadis Rasulullah SAW yang mereka meninggalkan sholat itu ketika dia menentang akan kewajibannya. Tetapi kalau dia tidak menentang akan kewajiban sholat, maka ini tidaklah dikafirkan. Namun alasan dan argumentasi sebagian para ulama ini dibantah oleh para ulama yang lainnya. Sebagaimana disebutkan oleh mu'alliq di bawah, wahada ta'wilun ba'idun li'annu qad waqal ijma' ala kufrin man jahada syai'an ma'luman min ad-din bil darurah. Ya, dan ta'wil inilah ta'wil yang sangat jauh sekali. Li'annu qad waqal ijma', karena telah tegak ijma' kafirnya orang-orang yang mereka menentang sesuatu perkara yang itu adalah hal yang dimaklumi dalam agama. Jelas? Nah, di antara hal yang dimaklumi dalam agama adalah salat, puasa, zakat, haji. Maka siapa saja yang mereka menentang akan kewajiban sholat, menentang akan kewajiban puasa, menentang akan kewajiban haji, maka dia kafir. Ini perkara yang maklum dalam agama. Jadi kalau dikatakan hadis Rasulullah SAW ini kepada orang yang menentang, ya jelas bukan hanya dalam sholat saja orang menentang bisa kafir. Tetapi apa saja amalan-amalan yang seseorang menentang akan kewajibannya bisa kafir. Ya, bahkan perkara-perkara yang lain
yang datang dari Nabi SAW, dia menentang perkara tersebut, maka dia bisa kafir. Misalnya Rasulullah mengatakan makan dengan tangan kanan, tidak boleh makan dengan tangan kiri. Dia tahu ada hadis dari Nabi tentang perintah untuk makan dengan tangan kanan, tapi dia mengatakan aku nggak mau percaya dengan hadis ini. Menentang nggak dia? Menentang. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan bainal abdi wasyirki adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat dia kafir, itu tidak bisa dibawa kepada penentangan. Karena kalau dibawa kepada penentangan semua perkara-perkara agama, ketika seorang menentang akan kewajibannya, dia bisa keluar dari Islam. Ya, ini adalah penguat yang disebutkan oleh sebagian para ulama yang mereka mengkafirkan orang yang mereka meninggalkan sholat dalam keadaan sengaja walaupun dia mengakui akan kewajiban sholat. Bisa dipahami di sini teman-teman semuanya. Oleh karena itu kita harus mengingatkan anak kita. Kita harus mengingatkan keluarga kita. Kita harus mengingatkan tetangga-tetangga kita. Ya, dan terkhusus para khutbah ya di hari Jumat yang dimana berkumpul muslimin pada hari itu, maka pilihlah konten-konten yang membuat mereka takut. Nah, di antara materi yang paling terpenting adalah pembahasan sholat. Ya, pembahasan sholat. Jangan di televisi dia nonton acara politik, ya di koran dia baca juga politik. Di media sosial juga politik. Pas khutbah Jumat, khatibnya juga ngomong politik juga akhirnya. Ya, atau hal-hal yang kadang nggak penting untuk disampaikan. Maka hendaknya para khutbah memilih materi-materi penting ketika dia menyampaikan khutbah. Karena di situ berkumpul muslimin. Ya, dan terkadang sebagian muslimin mereka hanya pergi ke masjid atau bahkan sholat hanya di hari Jumat. Bacakan kepada mereka hadis yang kita sebutkan tadi. Ya. Bainal abdi wasyirki tarkus shalah faman taraka shalah faqad kafar. Perbedaan antara kesyirikan dengan hamba adalah meninggalkan salat, maka siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Ya, tidak perlu untuk kita rinci dalam bab ini. Ketika kita menyampaikan itu di tengah-tengah muslimin yang sebagian mereka meninggalkan salat. Ya, sampaikan hadis sebagaimana datangnya. Apalagi kita bisa menukilkan apa yang datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. La hadda fil islami liman taraka shalah. Tidak ada bagian bagi siapapun orang yang mereka meninggalkan salat. Dan juga kita nukilkan ucapan dari Abdullah bin Syaqiq al-Uqaili. Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal tarakahu kufrun ghairu salah. Ya, dulu sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka tidaklah melihat sesuatu dari amalan yang ketika ditinggalkan itu bisa kafir kecuali sholat. Jelas ya? Jadi nggak perlu dirinci masalah ini, ada terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Nah, tadinya ketika kita sampaikan akan dahsyatnya dosa, kafirnya orang-orang meninggalkan sholat, akhirnya dia berpikir, wah, ini kita nggak bisa main-main ini. Ya, kita nggak boleh meninggalkan sholat. Siapa yang meninggalkan sholat kafir, nggak ada bagian dari orang yang meninggalkan sholat, udah takut dia ini asar nih harus sholat, maghrib harus sholat, isya harus sholat, nggak boleh kita tinggalkan sholat, bisa kafir kita. Kan begitu? Sudah takut dia, kemudian kita rinci, tetapi permasalahan ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada sebagian ulama mengatakan di sini hanya bagi orang-orang yang juhud, bagi orang-orang yang menentang akan kewajibannya. Tapi kalau seandainya dia tidak menentang akan kewajiban sholat, maka itu tidak kafir. Akhirnya dia alhamdulillah ternyata nggak kafir. Paham ya? Jadi dalam menyampaikan ilmu terkadang teman-teman semuanya kita harus punya metode. Jadi bukan hanya kontennya benar, Al-Quran Sunnah di atas pemahaman para salaf, tetapi juga bagaimana cara menyampaikan ilmu juga penting. Faham ya? Nah, kecuali kalau kita memang berada di tengah-tengah para penuntut ilmu, ya, di tengah orang-orang yang mereka memang sudah istiqomah dengan sholatnya, tidak ada masalah kita rinci. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini, tetapi ketika kita berhadapan di tengah-tengah muslimin, kita artikan saja sebagaimana datang hadisnya. Kita artikan. Dan itu tidaklah bermasalah. Ya, supaya ada terghib, ada takhwif, ada penakut-nakutan kepada muslimin agar mereka tidak bermudah-mudahan untuk meninggalkan sholat. Bisa difahami ya? Kemudian kita masuk bab selanjutnya. Abwabul Qadar. Al-Qadari, bab tentang takdir.
Yang pertama yang beliau bahas adalah khalqu af'alul ibad. Atau al-af'alil ibad. Perbuatan makhluk. Perbuatan hamba itu makhluk atau bukan makhluk? Tapi sebelum saya baca, para ulama ketika mereka membahas tentang perbuatan manusia itu dibagi menjadi dua. Ada perbuatan yang sifatnya al-itirari, ada perbuatan yang sifatnya ikhtiari. Apa perbuatan yang sifatnya itirari? Perbuatan yang sifatnya al-itirari yaitu sesuatu yang tidak perbuatan yang seseorang itu tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak bisa mengubah dirinya. Misalnya dia hitam, dia putih, dia pendek, dia tinggi. Ya, Allah nggak bertanya, kamu kenapa hitam ya? Allah nggak tanya. Ya, oh kamu masuk putih, kamu glowing mukanya, kamu masuk surga. Enggak juga. Karena ini sifatnya adalah al-itirari. Tetapi yang kedua adalah sifat perbuatan yang sifatnya adalah al-ikhtiyari. Apa maksudnya al-ikhtiyari? Ikhtiyari para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Ya, al-ikhtiyari di mana seseorang mereka boleh memilih. Memilih untuk berbuat baik, memilih untuk berbuat jelek. Memilih untuk dermawan, memilih untuk kikir. Memilih untuk sholat, memilih untuk meninggalkan sholat. Iya, memilih untuk berzina, memilih untuk meninggalkan zina. Memilih untuk baca Quran, memilih untuk tidak baca Quran. Iya, ini semuanya adalah perbuatan al-ikhtiyari. Nah inilah yang akan menjadi pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Nah perbuatan inilah yang akan menjadi pembahasan kita. Ini perbuatan Allah yang ciptakan. Ya. Atau itu merupakan perbuatan makhluk yang tidak ada urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya baca Al-Imam Bukhari rahimahullah. Ya. Al-Imam Bukhari rahimahullah dalam permasalahan ini para hadirin dan hadirat beliau dulu pernah dituduh mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Ya, Al-Quran adalah makhluk. Padahal beliau tidak pernah sama sekali mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ya, tetapi yang beliau jelaskan dan menjadi akidah beliau yang makhluk itu adalah perbuatan hamba itu sendiri. Ya, perbuatan hamba itu sendiri. Tapi kita lanjutkan saja. Disebutkan di sini oleh Syekh, wa min qawli ahli sunnati wal jama'ati fi aksabi al-ibadi annaha makhluqatun lillahi ta'ala la yamtaruna fihi. Dari ucapannya ahli sunnati wal jamaah fi aksab. Aksab adalah perbuatan hamba. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, al-yawma tujza kullu nafsim bima kasabat. Hari ini di mana setiap jiwa itu akan diberikan balasan bima kasabat, dari apa yang mereka lakukan. Dari apa yang mereka lakukan. Sehingga aksab pada kalimat ini adalah perbuatan hamba. Annaha makhluqatun lillahi ta'ala. Bahwasannya itu merupakan makhluknya Allah. La yamtaruna fihi. Dan tidak ada keraguan akan akidah ini, akan keyakinan ini. Jelas? Jadi apa saja yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan baiknya manusia diciptakan oleh Allah. Perbuatan jeleknya manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kalau seandainya perbuatan yang jelek itu juga merupakan ciptaan Allah, ya, sementara Allah Subhanahu wa taala itu maha mulia, Allah Subhanahu wa taala maha rahim, maha rahmat, kok bisa maha rahim dan maha rahmat itu menciptakan yang jelek-jelek. Nah ini insya Allah akan kita sambung para hadirin dan hadirat ya setelah saya salat isya. Kita break dulu sebentar, nanti kita sambung mengenai kajian kita. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Dan hadirat rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita
kita telah menyebutkan tentang permasalahan takdir, ya, tentang perbuatan seorang hamba. Perbuatan seorang hamba itu ada yang sifatnya adalah itirori dan ada sifatnya adalah al-ikhtiyari. Dan kemudian kalau Allah Subhanahu wa taala Maha Rahim dan Maha Rahmat dan Allah mencintai hal yang baik-baik, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan perkara-perkara yang jelek? Kalau kita mengatakan bahwasanya segala sesuatu perbuatan hamba baik ataukah jelek itu merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertanya soal yang saya sebutkan tadi adalah dengan maksud dan tujuan ingin mengetahui hikmahnya, maka tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya seseorang bertanya dengan soal yang saya sebutkan tadi adalah sebagai bentuk meragukan dari keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka ini jelas hal yang keliru dan hal yang salah. Dan kita ketahui Allah Subhanahu wa taala memiliki dua iradah. Yang pertama iradatul syariah, yang kedua adalah iradatul kauniyah. Iradatul syariah adalah segala sesuatu perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang itu bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Dan tidak terjadi bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk melakukannya, akan tetapi itu adalah kehendak dan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Yang kedua adalah iradatul kauniyah. Iradatul kauniyah adalah segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, ya, yang itu bisa dicintai oleh Allah dan itu bisa tidak dicintai oleh Allah. Itu bisa dibenci oleh Allah dan itu bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang terjadi di muka bumi ini? Adanya Abu Lahab, Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan itu merupakan perbuatannya hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau seandainya Allah tidak mencintai perbuatan yang jelek, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kejelekan tersebut? Maka kita menjawab, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, seperti yang telah diterangkan dan dijelaskan oleh para ulama, iya, kalau kita berbicara tentang perbuatan yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di dalamnya semuanya kebaikan, tidak ada sesuatu yang datang dari Allah adalah kejelekan. Sebagaimana kata Nabi SAW, wa amma syarru laysa alik. Adapun kejelekan itu tidak akan pernah kembali kepada engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Namun, ya, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, jelek itu adalah binisbah al-maqdur, bukan binisbah al-qadar. Ya, jelek adalah binisbah kepada yang ditakdirkan. Iya, nah ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu yang jelek kepada si A, itu bisa saja kejelekan untuk dirinya. Baik, bukan maksudnya perbuatan Allah yang jelek, perbuatan Allah nggak ada yang jelek. Jelek maksudnya di sini saya ulangi kembali adalah kembali kepada objek yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa misalnya dia itu mendapatkan kejelekan Fir'aun dengan kekufurannya dan lain sebagainya, dialah yang memilih untuk kufur. Ya, dialah yang memilih untuk jelek. Dialah memilih untuk lari dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di balik itu bukanlah al-maqdur tersebut jelek, mahat kejelekan, ada kebaikan di situ. Ya, bisa saja itu menjadi pelajaran buat orang lain. Kalau kamu punya cara beragama sepertinya Fir'aun, cara beragama seperti Abu Lahab, maka kamu ujungnya akan jadi seperti ini. Ada pelajaran buat manusia sehingga dia berhati-hati. Dan bisa saja terkadang kejelekan itu secara zat, tetapi ada efek kejelekan tersebut melahirkan kebaikan untuk dirinya. Seseorang misalnya dia ditakdirkan oleh Allah masuk penjara. Ya, ini kejelekan, ini sesuatu nggak disukai masuk penjara. Tetapi di balik ujian yang Allah berikan kepadanya itu ada hikmah. Ya mungkin tadinya dia nggak pernah sholat, sekarang sudah rajin sholat. Yang tadinya dia bergelimpangan dengan dosa, datang peringatan, dia bisa bertobat kepada Allah. Yang tadinya mungkin dia nggak pernah peduli tentang batasan-batasan Allah, nggak pernah peduli tentang syariat Allah. Dengan dia masuk penjara, dia mulai belajar, dia mulai menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Ini ingin saya sampaikan, segala sesuatu yang Allah takdirkan dari perbuatan Allah, kita menilai dari kacamata perbuatan Allah, maka tidak ada perbuatan Allah yang jelek. Semua perbuatan Allah dalamnya kebaikan. Ini pertama.
Yang kedua, kesimpulan apa yang saya sebutkan tadi. Kejelekan itu adalah kembali kepada objek yang ditakdirkan. Tetapi kejelekan itu bukanlah kejelekan mutlak. Bisa saja jelek secara zatnya, dia sakit jelek. Dia bangkrut jelek. Dia terbakar rumahnya dan lain sebagainya, itu berat, jelek buat dia. Tetapi ada hikmah yang Allah inginkan di balik itu semuanya kepada dirinya. Iya. Dengan hal yang saya sebutkan tadi, mungkin dia bertaubat, dia kembali kepada Allah, dia sadar selama ini dia terlalu sibuk dengan dunia, atau memang seperti Fir'aun yang kita sebutkan tadi, yang itu merupakan kejelekan, cuman ada sebab kebaikan yang Allah inginkan di situ, agar manusia merenungi, jangan sampai jabatan, kedudukan yang kau miliki, kemudian kau sombong, menolak kebenaran, dan bahkan membatilkan sesuatu perkara yang hak, engkau akan bisa terjerumus seperti terjatuhnya Fir'aun alaihi lanatullah. Bisa difahami ya? Kemudian kita lanjutkan. Kata Syekh di sini, wala ya'udduna min ahlil huda wa dinil haq man yunkiru hadzal qaul wa yanfih. Ya, maka orang yang mereka mengingkari akan perbuatannya hamba itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala, mereka bukan dianggap sebagai ahlul huda. Mereka tidak dianggap sebagai ahlul haq. Ya, bahkan siapa yang mereka mengingkari ucapan ini dan menafikan, mereka termasuk daripada ahlul bidah dan ahlul ahwa. Jelas? Ahlul bidah dan ahlul ahwa. Dan kelompok Al-Qadariyah, mereka ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga mereka membagi perbuatan baik itu merupakan ciptaan Allah dan perbuatan jelek adalah ciptaan Allah. Perbuatan jelek adalah ciptaan manusia itu sendiri, itu bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan mereka mengucapkan kalimat ini adalah tujuannya baik. Ingin mensucikan Allah, tidaklah Allah menciptakan kecuali yang baik-baik saja. Maka tujuan mereka ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala, justru mereka terjerumus ke dalam perkara dari lubang-lubang yang lebih dahsyat dari apa yang mereka ingin sucikan tadi. Apa maksudnya? Ketika dia mengatakan perbuatan kejelekan itu merupakan ciptaan makhluk itu sendiri, tidak ada keterkaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, sadar ataukah dia tidak sadar, dia telah menetapkan adanya dua Tuhan. Tuhan yang menciptakan kebaikan dan Tuhan yang menciptakan kejelekan. Jadi sama persis seperti kelompoknya atau agamanya Majusi, di mana orang-orang Majusi mereka meyakini ada dua Tuhan, Tuhan yang menciptakan kebaikan dan Tuhan yang menciptakan kejelekan. Maka sebagaimana disebutkan Al-Qadariyah Majusi hadil ummah. Qadariyah itu Majusi adalah umat ini. Kenapa? Karena mereka menetapkan adanya dua Tuhan. Tetapi seperti yang kita sebutkan tadi, ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan perbuatan mereka, dan itu merupakan makhluknya Allah Rabbul Alamin. Tapi bersama dengan itu Allah memiliki hikmah di balik itu semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan akal, menurunkan Alkitab, mendatangkan kepada mereka Rasul, supaya mereka lebih mau memilih jalan kebaikan ataukah jalan kejelekan, sebagaimana perbuatan ikhtiari yang kita sebutkan tadi. Jelas ya? Kemudian kita lanjutkan. Al-hidayatu wal idlal. Hidayah dan kesesatan. Sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, sebagai pengingat, ya, ada dua kisahnya Abu Thalib dan kisahnya siapa? Salman Al-Farisi. Kalau kita menilai secara logika kita, menilai secara akal kita, Abu Thalib lah yang lebih pantas untuk mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena Abu Thalib meyakini Nabi Muhammad, agama Nabi Muhammad adalah sebaik-baik agama. Abu Thalib mengenal persis Nabi Muhammad SAW dan beliau sangat mencintai keponakan beliau. Sehingga faktor-faktor beliau untuk masuk Islam itu sangat banyak sekali. Ya, secara logika beliau yang pantas masuk Islam. Tetapi subhanallah, yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai seorang muslim, bahkan bersahabat dengan Nabi dan meninggal dalam keadaan keimanan, adalah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi berasal dari negeri yang jauh dari Nabi SAW. Dia seorang Majusi. Gak ada Nabi di hadapannya. Dia seorang Majusi yang istilahnya dipingit oleh bapaknya. Dia gak boleh keluar dari rumahnya. Bapaknya khawatir dia akan terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran luar. Yang secara logika gak mungkin orang ini bisa masuk Islam. Abu Thalib lah yang lebih pantas masuk Islam. Tetapi semuanya itu kembali hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Justru Salman Al-Farisi berjalan dari tempat yang jauh. Ia berpindah
dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian beliau menjadi budak. Ya, tetapi beliaulah yang dipilih oleh Allah untuk beriman dengan Nabi SAW. Tapi Abu Talib, pamannya Nabi SAW, tidak dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang Muslim. Ini menunjukkan kepada kita semuanya, teman-teman, kita jangan terlalu bangga dengan ilmu yang kita punya. Kita jangan terlalu bangga dengan pengetahuan yang kita punya. Kita jangan terlalu bangga dengan banyaknya amalan yang telah kita lakukan. Kita jangan terlalu bangga besarnya jasa yang kita lakukan. Kalau seandainya bukan kehendak Allah, kalau seandainya bukan nikmat dari Allah, kalau seandainya bukan penjagaan dari Allah, kalau seandainya bukan anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa melakukan apapun. La haula wala quwata illa billah. Di sinilah kita harus selalu menyerahkan diri kita, menyertai ada keagungan Allah Subhanahu wa taala dari setiap gerak-gerik langkah manusia, dari hidayah itu sendiri. Jelas, sehingga agar hidayah itu bisa terjaga dan terpatri dalam qalbunya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa yashhaduna anna Allah taala yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Mereka ahlul hadis ya meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dan menyesatkan siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. La hujjata liman adallahu Allahu alaihi wa la 'udhra lahu ladayh. Qala Allah taala qul falillahil hujjatul balighah falau syaa lahadakum ajma'in. Sehingga dengan mana ini tidak ada hujah bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan. Dia tidak meminta untuk diciptakan di muka bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia, kemudian Allah jadikan dia kafir. Kemudian setelah dia kafir, dia mati dalam keadaan kekafiran, kemudian diadab dalam neraka. Ya, ini menurut keyakinan sebagian ahlul bidah, sebagian ahlul ahwa. Ya, jadi menganggap Allah Subhanahu wa taala itu tidak adil. Gak minta diciptakan, kemudian diciptakan, kemudian disesatkan, kemudian setelah disesatkan dia masuk neraka selama-lamanya. Ya, maka tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada manusia. Allah memberikan nikmat dan rezeki kepada manusia, yang mana tabiat manusia mereka akan lebih mudah mengikuti kepada sesuatu yang memberikan nikmat kepadanya. Kemudian Allah mendatangkan kepadanya Nabi. Allah menurunkan kepadanya Al-Quran. Allah jadikan di sekitarnya ada ulama-ulama, dai-dai yang menyeru manusia kepada kebaikan dan mengingkari manusia dari kejelekan. Ya, sehingga ini semuanya tidak ada alasan, tidak ada hujah, tidak ada uzur baginya dari kesesatan yang dia lakukan, karena semua hujah itu sudah sampai kepadanya secara garis besar. Allah mengatakan dalam ayatnya, "Qul falillahil hujjatu." Katakanlah hanya bagi Allah hujjah yang balighah, hujjah yang jelas, yang nampak, yang terang. Falau syaa lahadakum ajma'in. Kalau seandainya Allah berkehendak, maka Allah akan memberikan hidayah kepada kalian seluruhnya. Dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Dan kalau seandainya kami menginginkan, maka niscaya kami akan mendatangkan setiap jiwa itu dengan hidayah. Walakin haqqal qawlu minni, ya la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Akan tetapi sudah tetap keputusan kami, kata Allah. Yang neraka masuk neraka, yang masuk surga masuk surga. Yang diberikan hidayah dapat hidayah, yang diberi sesatkan disesatkan. Ya, la'amla'anna jahannama, dan kami akan memenuhi neraka jahannam dari jin dan seluruh manusia yang pantas untuk masuk neraka. Dan juga Allah mengatakan dalam ayatnya, laqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia.
Mereka diberikan hati, tapi hati itu tidak membuat mereka cerdas. Mereka diberikan mata, tapi mata itu tidak bisa membuat mereka melihat. Mereka diberikan telinga, tapi telinga itu tidak bisa membuat mereka mendengar. Dan mereka adalah orang, dan mereka bagaikan binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak, dan mereka adalah orang-orang yang lalai, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Allah menyebutkan masuknya jin dan manusia ke dalam nerakanya Allah kapan? Setelah Allah berikan hati kepada mereka, tapi hati tersebut tidak mereka gunakan. Setelah Allah berikan kepada mereka pendengaran, pendengaran tersebut tidak mereka gunakan. Setelah mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telinga, tapi telinga tersebut tidak bisa, diberikan mata, tapi mata tersebut tidak bisa mereka melihat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Kemudian kata Syekh, nam subhanahu khalaqal khalqa bila hajatin ilaihi faja'alahum firaqatain fariqan li na'im fadlan wa fariqan lil jahim adalan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya tanpa ada hajat Allah kepada mereka. Ya, Allah nggak butuh kepada makhluk, tapi makhluklah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian Allah menjadikan dua jenis manusia. Satu kelompok mereka mendapatkan kenikmatan kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Dan satu kelompok lagi Allah masukkan dia ke dalam neraka sebagai bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ja'ala minhum ghawiyan wa rasyidan wa syaqiyan wa sa'idan wa qariban min rahmatihi wa ba'idan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ada di antara mereka ghawi, ya, yang sesat, ghawayah, yang mereka berkubang dengan kebatilan. Dan ada di antara manusia yang Allah berikan kepada mereka petunjuk. Dan ada di antara manusia yang Allah celakakan, dan ada di antara manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan. Ya, wa qariban min rahmatihi wa ba'idan. Ada orang yang diberikan dekat dengan rahmatnya Allah, ada di antara manusia yang dijauhi dari rahmatnya Allah. Tetapi semuanya la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak ditanya apa yang mereka lakukan, tetapi mereka lah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga datang hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sadiqul masduq inna khalaqa ahadikum yujma fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yab'athu Allah ilayhi malakan bi arba'i kalimatin wa rizquhu wa 'amaluhu wa ajaluhu wa syaqiyyun wa sa'idun فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يدرك ما سبق له في الكتاب فليعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع ثم يدرك ما سبق له في الكتاب فليعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Datang hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu telah mengkhabarkan kepada kami orang yang jujur dan jujuri. Sesungguhnya inna khalqa ahadikum, sesungguhnya ciptaan salah seorang di antara kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam keadaan nutfah. Ya. Kemudian menjadi alaqah. Ya, kemudian menjadi mudghah. Ya, dari segumpal daging, dari darah, kemudian padanya rezekinya, amalannya, ajalnya, kesuksesannya ataupun keselamatannya. Dan kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fawalladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penghuni surga. Tidak ada di antara dia dengan surganya Allah kecuali hanya beberapa dhira' saja. Kemudian dia mendapatkan apa yang telah melalui takdir tercatat untuk dirinya, maka kemudian justru di akhirnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka dan Allah masukkan di dalam neraka. Dan kemudian salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penghuni neraka. Tidak ada di antara dia dengan nerakanya Allah kecuali hanya beberapa jengkal saja. Ya, kemudian takdir telah mencatatnya, telah mendahuluinya hal yang lainnya. Kemudian dia beramal dengan amalan penghuni surga dan kemudian Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah. Ini hadis yang menunjukkan kepada kita bahwasanya segala sesuatu itu telah dicatat dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dari kalangan orang-orang Al-Qadariyah hadis ini nggak masuk akal buat mereka. Allah, manusia belum beramal kok sudah dicatat. Nah, ini hadis nggak benar.
Ya, mereka menolak hadis seperti ini, bahkan mereka ada di antara mereka berkata, kalau seandainya hadis ini aku dengar langsung dari Nabi Muhammad SAW, aku tidak akan percaya. Bahkan dia mengatakan, kalau seandainya hadis ini aku dengar langsung dari Allah Rabbul Alamin, maka aku berkata, ya Allah, engkau tidak mendatangkan perjanjian yang benar kepada kami. Subhanallah. Ini merupakan ucapan-ucapan kufur kepada Allah, agar Allah menjauhkan kita dari segala bahaya, dari segala hawa, karena hawa adalah jalan yang paling cepat seseorang itu dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya Allah, paling cepat terjatuh dalam kekufuran. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, barakallahu fikum jami'an. Kami coba terima kasih juga kepada Ustaz secara khusus atas penyampaiannya. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Tapi ikhwatul Islam, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Kita memiliki waktu kurang lebih 30 menit ya untuk sesi tanya jawab ini. Ya, kita mulai dengan jamaah yang ingin bertanya langsung. Silahkan kami berikan kesempatan untuk bisa raise hand. Baik, sambil menunggu jamaahnya ingin raise hand, kita bacakan pertanyaan yang masuk via chat. Ini ada pertanyaan dari hamba Allah. Ya, penanya berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau kita meninggalkan sholat karena lagi menonton televisi dan kita suka meninggalkan membaca Al-Quran karena malas, dan kalau ibadah harus dipaksa, bagaimana solusinya kalau kita hanya membaca Al-Quran juga di bulan Ramadan saja, Ustaz? Baik, para hadirin dan hadirat rahiman dan rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita maklumi, hati manusia itu ya sama seperti jasad. Ketika jasad itu sakit, maka selezat apapun makanan itu tidak akan berasa untuk dirinya. Semanis apapun makanan, selezat apapun makanan, bahkan makanan favorit dia tetap akan menjadi tawar dan menjadi hambar, bahkan pahit. Ya. Nah, begitu juga ketika hati manusia sakit. Ketika hati manusia sakit, petanda hatinya sakit, dia akan sulit diajak untuk berbuat ketaatan, agak sulit untuk diajak berbuat hal-hal yang itu akan menambah kebaikan dia kelak di mulut kiamah. Dan diantaranya adalah membaca Al-Quran. Ya, ini petanda hati kita sedang sakit. Tentang seorang sahabat Nabi SAW menghampiri Rasulullah, yang meminta kepada Nabi SAW agar bisa mengkhatamkan Al-Quran setiap hari sekali. Dan Nabi SAW tidak memberikan izin kepadanya, Nabi hanya memberikan izin kepadanya 3 hari sekali. Kenapa? Karena saking rindunya dia dengan Al-Quran. Dia merasakan lezatnya ketika membaca Al-Quran. Dia merasakan ketenangan dirinya ketika membaca Al-Quran. Dan ini semuanya akan didapatkan oleh orang-orang yang hatinya bersih, hatinya suci. Oleh karena itu teman-teman semuanya, ya kita harus lebih sensitif dengan hal yang seperti ini. Yang sensitifan kita itu kemudian menjadi efek jalan yang harus kita cari, gimana supaya saya lebih semangat dalam membaca Quran. Maka mau tidak mau kita harus memaksa. Sebagaimana fisik itu kita harus paksa, misalnya fisik harus olahraga, kita paksa. Ketika kita paksa sehari, 2 hari, 3 hari, kemudian kita akan mendapatkan kenikmatan. Dan kita akan justru akan ada kekurangan dalam hidup kita kalau saya nggak olahraga hari ini. Dan begitu juga dengan Al-Quran. Kita harus memaksa untuk membaca Quran. Paksa. Iya, mungkin di hari pertama kita berat, hari kedua kita masih berat. Kemudian hari keempat, hari selanjutnya, kita akan merasakan kelezatan dari bacaan Quran itu sendiri. Kemudian yang kedua, orang yang cerdas, orang yang pintar, seharusnya dia akan selalu menjaga kenikmatan yang dia telah miliki. Iya. Dan ini merupakan konsep kehidupan seseorang, tetapi seseorang hanya bisa sensitif dalam masalah ini dalam urusan dunianya saja. Ya, saya sebutkan contoh, misalnya ada seseorang dia lagi berbisnis. Nah, bisnisnya ini lagi apa ya? Lagi rame-ramenya. Omsetnya naik sekian puluh kali lipat. Ya. Yang tadinya mungkin dia cuma bisa punya keuntungan puluhan ribu, sekarang jutaan bahkan puluhan juta dia mendapatkan keuntungan. Lagi dahsyat-dahsyatnya bisnis yang lagi maju-majunya, kemudian dia tutup bisnisnya tadi. Ya kemudian udahlah, males, saya capek dengan dagang seperti ini, udah saya nggak mau lagi.
Mungkin saat keluarganya itu akan, kamu ini sehat atau nggak sehat? Mungkin orang semua akan menyalahkan, akan menjadi tontonan kamu ini lagi sedang hit-hitnya barang kamu, sedang rame-ramenya barang kamu tutup. Ada yang nggak sehat sama kamu. Kan begitu kan? Tetapi subhanallah, kita nggak pernah berpikir teman-teman semuanya. Allah telah memberikan kepada kita kenikmatan bisa dekat dengannya. Ya, bagaimana tenang hatinya, bagaimana tenangnya hati kita di akhir bulan Ramadan. Ya, ada orang mudah menangis, berdiri sholat dalam keadaan panjang dan seterusnya dan seterusnya. Kenikmatan itu kemudian kita sendiri yang menghancurkannya, kemudian kita sendiri yang meninggalkannya. Ya, tetapi tidak ada orang yang menganggap ini jelek. Nggak ada orang yang menganggap ini hal yang besar. Bahkan ini dianggap adalah biasa. Ya, jadi ini yang harus kita fahami teman-teman semuanya. Ibaratnya seseorang sudah membangun istana yang megah, istana yang indah, kemudian dia sendiri yang menghancurkan istana tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Baik, kita sekarang pindah ke pertanyaan langsung. Di sini kita sudah ada Ummu Amar yang angkat tangan. Ya, silakan Ummu Amar untuk bisa bertanya langsung kepada Ustaz. Ya, jazakumullahu khairan, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaan dari teman-teman di USA, Ustaz, ada dua. Yang pertama adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz diberikan keberkahan, kemudahan, dan perlindungan dimanapun berada. Ustadz mohon pencerahan dan nasihatnya. Bila ada sanak keluarga datang ke Amerika, sudah dipastikan kedatangannya ini dalam waktu tertentu, misalnya 5-6 bulan. Apakah itu masih berlaku safar, Ustadz, sehingga sholatnya di qada, di qasar? Iya, Ustadz. Dan itu sampai kapan, Ustadz? Bila memang sudah tahu sampai 5-6 bulan, apakah masih tetap berjalan? Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Baik. Masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Bahkan ini merupakan di antara masalah fikih yang paling panjang perselisihannya. Ada sebagian para ulama mereka mengatakan kalau memang seseorang sudah ada tanggal pasti berapa lama dia berada di tempat tersebut, maka di awal kedatangannya dia sudah dianggap sebagai mukim. Tapi kalau seandainya dia belum ada kepastian berapa hari dia akan tinggal di situ, maka dia masih boleh untuk mengqasar sholatnya selama 3 hari. Kemudian setelahnya dia sholat dalam keadaan mukim atau sempurna. Namun sebagian para ulama yang lainnya, di antara ternukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, selama orang tersebut tidak menjadikan negeri tersebut sebagai negerinya, ya, selama dia tidak akan menetap di situ, maka walaupun waktunya sudah 5 bulan, 6 bulan, tetap dia dihukumi sebagai musafir. Dan itu sebagaimana keumuman firman Allah, "Idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Ketika kalian sudah mulai melakukan perjalanan safar, maka tidak ada masalah bagi kalian untuk meringkas sholat kalian. Tidak ada masalah. Maka ternukilkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, pernah dalam perjalanan berbulan-bulan, pada waktu itu Umar bin Khattab beliau masih mengqasar sholatnya. Dengan dalil ini, sebagian para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, menganggap seseorang itu masih dikatakan sebagai mukim, musafir, selama tidak menjadikan itu sebagai negerinya. Namun perlu diketahui teman-teman semuanya, mengqasar sholat, pembahasan kita di sini adalah mengqasar sholat, bukan pembahasan kita menjamak sholat. Ya, pembahasannya bukan menjamak sholat. Menjamak sholat itu bukan sebuah kewajiban. Ya, tetapi yang menjadi pembahasan adalah mengqasar sholat. Nah, kalau seandainya misalnya kita hadir di masjid, kita tetap sholatnya 4 rakaat, ikut imam masjid. Ya, kemudian setelahnya kita ingin menjamak sholat, maka tidak ada masalah untuk kita menjamak sholat, tetapi kita kemudian sholat asarnya kita ringkas menjadi 2 rakaat. Jangan nanti dia sholat bersama imam 4 rakaat, kemudian akhirnya dia duduk, ya dia 2 rakaat, dia salam. Ini nggak benar. Tapi dia harus mengikuti khatamnya atau salam bersama imam. Nah, kalau misalnya ibu-ibu, perempuan yang dia tidak ke masjid, atau sebagian teman-teman mungkin sulit mendapat masjid di Amerika, ya dia misalnya sholat sendiri di rumahnya atau sholat bersama musafirin, orang-orang yang sama safar, nggak ada masalah di sholat 2 rakaat.
Tapi kalau seandainya dia sudah berada di masjid, ya maka dia harus mengikuti imam tersebut. Wallahu a'lam. So batasannya selama berapa lama di situ, selama dia tidak menjadikan negeri itu sebagai negeri dia. Nah, wallahu a'lam. Ya Ustadz, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Satu lagi Ustadz, ini mohon nasihatnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihatnya, bila ada anak hasil zina dan dia baru tahu ketika dia dewasa dan akan menikah. Yang dia tahu Ustadz bahwa hasil zina itu azabnya di dunia dan di akhirat. Apakah kalau ada kejelekan di anak itu adalah imbas dari hasil zinanya? Kemudian Ustadz, bagaimana menghilangkan rasa kotor di dalam diri karena saya tahunya itu ketika saya sekarang sudah dewasa dan saya malu dan bagaimana nanti keturunan saya? Bagaimana menghilangkan was-was ini dan nasihat Ustadz menyikapi juga akhlak saya kepada orang tua. Jazakumullahu khairan. Pertama, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, kullu mauludin yulad alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu terlahirkan dalam keadaan fitrah. Tetapi bapaknya meyahudikannya, menasranikannya, dan memajusikannya. Jadi hadis inilah mutlak sifatnya. Siapa saja bayi yang terlahir di muka bumi ini, apakah dari rahim wanita yang paling suci, ataukah dari rahim wanita yang kafirah, ya, maka tetap bayi tersebut lahir dalam keadaan fitrah. Jelas. Maka siapa saja bayi lahir dalam keadaan fitrah, kemudian dia mati, misal bapaknya Nasrani, ibunya Nasrani, bapaknya Yahudi, ibunya Yahudi, bapaknya ateis, ibunya ateis. Kemudian dia lahir anak, kemudian anaknya umur 2 tahun mati. Di mana tempat anak tersebut? Anak tersebut tempatnya di dalam surga. Ateisnya bapak dan ibunya itu tidak berefek kepada anak tersebut selama dia belum balik. Jelas sebagaimana hadis yang datang dari Nabi SAW juga, ketika Rasulullah melihat ada seorang laki-laki yang lehernya panjang dan kemudian kemudian dikelilingi oleh pemuda-pemuda yang tampan. Kemudian ditanya siapa itu? Disebutkan itulah Nabi Allah Ibrahim. Kemudian siapa yang mengelilingi tersebut? Adalah anak-anak yang mereka mati sebelum baliknya. Kemudian ditanya lagi oleh Nabi, apakah mereka juga anak-anak musyrikin? Iya, begitu juga anak-anak musyrikin. Sehingga dengan hadis ini, siapa saja yang seseorang itu mati dalam keadaan dia belum balik, maka dia akan masuk dalam Islam. Perbuatan ibunya itu tidak berefek sama sekali kepada dirinya. Jelas ya? Jadi bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa yang dibuat oleh si ibu, dosa yang dilakukan oleh si bapak itu tidak berpengaruh kepada anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, perkara yang kedua, bagaimana cara dia menyikapi ibunya dan bapaknya? Iya. Nah, siapa saja, tentunya setiap manusia pasti berbuat kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairun khata'in tawwabun. Setiap anak manusia pasti berbuat kesalahan dan sebaik-baik orang berbuat kesalahan adalah orang yang bertaubat. Nah, dari kesalahan tersebut dia sudah bertaubat, dia sudah menyesali perbuatannya dan sebagainya, maka tidak ada yang menghalangi kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Baik, wa fiikum barakallahu wa jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh kita semua. Nah, kita pindah ke pertanyaan via chat. Sini ada pertanyaan dari hamba Allah. Ya. Penanya berkata, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ustadz, jika Allah bisa menghendaki siapapun yang akan mendapatkan hidayah dan menghendaki siapapun yang tetap dalam kemaksiatan, bagaimana cara kita agar bisa selalu mendapatkan hidayah Allah dan terhindar dari kemaksiatan serta prasangka buruk? Barakallahu fikum Ustadz. Baik, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, seperti yang telah saya sebutkan tadi, ya, itu semua adalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menyadari itu semua di tangan Allah, maka kita jangan pernah lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wa idzat yang membolak-balik hati manusia, ya kokohkanlah hati kami di atas agamamu. Ini hal yang sering harus kita ucapkan. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Sebelum beliau mengucapkan salam dalam salat beliau berkata, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk bisa bersyukur kepadamu. Bantulah aku ya Allah untuk bisa menyebut namamu. Dan bantulah aku ya Allah untuk selalu senantiasa beribadah dengan baik kepadamu. Nah, kalau seandainya Nabi yang maksum, seorang Rasul yang mulia, kekasihnya Allah, paling mudah akan mengantarkan seseorang kepada hidayah tersebut. Ya, Rasulullah SAW mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian orang yang pelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Rasulullah menggambarkan sebaik-baik manusia, semulia-mulianya manusia. Ya, maka tentunya ya mereka lah orang-orang yang akan selalu mendapatkan petunjuk dan hidayah oleh Allah. Dan kemudian yang ketiga, yang keempat, kita jauhi hal-hal yang akan bisa memalingkan kita dari hidayah. Ya, teman yang jelek, dosa dan maksiat. Ya, mendengar syubhat, mendengar al-bidah, mendengar al-ahwa, ya, mendengar orang-orang kafir di dalam mereka menyebarkan kekufurannya dan lain sebagainya. Maka ini semuanya lah penghalang-penghalang, atau ini merupakan akan menjadi sebab ya dicabutnya hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita melakukan sebab-sebab agar hidayah itu bisa kokoh, dan kita menjauhi sebab-sebab hidayah itu akan jauh dari kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas jawabannya. Kita pindah ke penanya langsung. Sudah ada Pak Admin yang resen. Silakan Pak Admin untuk bisa bertanya kepada Ustadz. Jazakallah khair akhi. Assalamualaikum Ustadz. Izin menyampaikan ini ada titipan yang masuk ke pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, anak akhwat yang sudah berumur 54 tahun dan menyadari bahwa sholat masih jauh dari kesempurnaan. Dan seperti yang Ustadz sampaikan, Ana merasa sholat tidak ada ruhnya dan susah sekali untuk khusyuk sampai selesai. Mohon petunjuknya Ustadz, kalau kita ingin memperbaiki sholat dan mempunyai ruhnya, merasakan ruhnya sholat tadi, apakah kiat-kiatnya yang bisa kita lakukan mengingat usia yang sudah cukup sepuh gitu Ustaz. Jazakallahu khairan. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan PR untuk kita semuanya. Ya, terkadang kita akui atau kita tidak mengakuinya, sholat hanya sebatas melepaskan tanggung jawab. Ya, saya sudah selesai sholat. Ya, sudah selesai. Ya, dalam keadaan terkadang kita tidak memperhatikan akan kesempurnaan sholat. Kita tidak memperhatikan dari hal-hal yang disunahkan dalam sholat. Bahkan terkadang kita serempet-serempet dari hal-hal yang itu berbau ya akan rukun dari sholat itu sendiri. Nah, di sini teman-teman semuanya, ada di sana kiat-kiat disebut oleh para ulama agar bagaimana sholat kita itu ya berasa indah, agar sholat kita itu merasakan lezat yang kita rasakan, bisa mencegah perbuatan fahisyah dan perbuatan kemungkaran. Pertama, kita harus lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mendalam. Kenapa kita harus lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mendalam? Karena dengan kita mengenal Allah, kita akan tahu kita akan berdiri di hadapan siapa. Kita sedang berdialog dengan siapa. Dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, ketika hambaku mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, maka aku akan menjawab hambaku telah memujiku. Ya, nah Allah memuji, Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab setiap Al-Fatihah yang kita baca, Allah akan menjawabnya. Ya, maka ternukilkan dari sebagian para salaf ketika mereka akan sholat, wajah mereka pucat, wajah mereka menguning, karena mereka tahu kepada siapa yang akan mereka berhadap dalam sholat mereka. Tapi ini yang pertama. Yang kedua, teman-teman semuanya, sholat itu harus ada persiapan yang harus kita persiapkan. Yang laki-laki, jangan kalau kita ke masjidnya masbuk. Apalagi misalnya ke masjidnya sambil lari-lari.
Allahu Akbar. Itu sampai mungkin ruku, kita sedang ngatur nafas. Ngos-ngosan, bagaimana kita mau khusyuk dalam sholat kita. Ya, maka ini adalah peringatan untuk kita semuanya. Ada persiapan harus kita persiapkan ketika kita akan sholat. Sebelum adzan kita sudah di masjid, kita sholat 2 rakaat. Ya, kemudian kita sholat sunnah rawatib. Kemudian kita coba membaca beberapa ayat Al-Quran. Hati kita sudah siap untuk sholat. Hati kita sudah siap untuk ruku dan sujud kepadanya. Ketika kita bertakbir, Allahu Akbar, kita rasakan kelezatan yang sangat luar biasa dari takbir tersebut. Karena kita sudah persiapan, hati kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita mengetahui apa yang kita baca dalam sholat kita. Ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, sami Allahu liman hamidah misalnya. Rabbana walakal hamd dan seterusnya dari bacaan-bacaan kita fahami maknanya. Kita tahu maknanya. Sehingga dengan kita mengetahui maknanya akan mudah bagi kita untuk bisa fokus dari apa yang kita baca dengan arti tadi. Hati kita, hadirkan hati, lisan kita juga terbasahi dengan dengan dzikir-dzikir tadi, maka insya Allah akan menyatu antara hati dengan lisan, dan ini akan memberikan efek yang sangat luar biasa dari salat yang seseorang itu lakukan. Ini diantara hal yang disebut oleh para ulama, dan di sana ada hal-hal yang lainnya. Tentunya kita berdoa kepada Allah agar Allah selalu memberikan ketenangan, kekhusyuan, kelezatan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ahsanallahu ilaik, Ustaz. Penjelasannya sang penanya kembali melanjutkan yang selanjutnya karena kesulitan untuk memahami apa yang dibaca karena tidak hafal semua bacaan sholat. Bolehkah jika beliau terkadang membayangkan sifat-sifat Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, juga membayangkan tentang indahnya surga dan pedihnya siksa neraka, apakah usaha yang dilakukan ini termasuk membatalkan sholat tersebut? Mohon pencerahannya, Ustaz. Kalau seandainya seseorang membayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dalam pikirannya Allah berbentuk seperti ini, maka ini tidak dibenarkan. Ya, ini adalah tafwid. Ya, yang ini maksudnya adalah takhif, yang dia memainkan logika dan akalnya, Allah berbentuk seperti ini. Naudzubillah, ini tidak dibenarkan. Tapi kalau seandainya sambil dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, dia merasakan bagaimana rahmatnya Allah, bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, Maliki Yaumiddin. Ya, Allah adalah pemilik dari hari pembalasan tersebut. Ya, maka tidak ada masalah dia melihat keagungan Allah, rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya dan juga kepada dirinya sendiri. Maka tidak ada masalah, tapi dia menggambarkan bagi sifat-sifat Allah dengan bentuk demikian-demikian. Maka ini tidak dibolehkan, yang dibenarkan dalam agama. Maka ya sebenarnya ada cara. Ya kita satu hari satu malam 24 jam. Kita mulaikan dulu dengan arti Al-Fatihah. Apa sih artinya Al-Fatihah? Coba kita baca para ulama, tafsir para ulama. Ketika kita membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita tahu artinya, tahu tafsirnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya kita nggak dari 0 sampai Z kita baca. Satu hari kita baca. Kemudian coba kita baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, apa artinya, apa maknanya. Pelan-pelan insya Allah sambil kita menghayati apa yang kita baca. Maka ini adalah hal yang baik untuk membantu agar kita bisa khusyuk di dalam sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum, Ustaz. Kita pindah ke pertanyaan via chat. Ada pertanyaan dari hamba Allah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana agar hati kita bisa lebih ikhlas dan berlapang dada atas ketetapan Allah yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Baik. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Semua pertanyaan atau pertanyaan terkhusus pertanyaan yang diajukan, ya kenapa seseorang tidak sulit menerima dari ketetapan Allah? Sebenarnya dia nggak mengenal siapa yang dia sembah. Ketika seseorang mengenal siapa yang dia sembah, yaitu Allah Rabbul Alamin, Zat yang Marahim, Zat yang Marahmat,
Ya, zat yang tidak menginginkan kejelekan kepadanya, zat yang tidak menginginkan kepadanya kezoliman, dan zat yang tidak pernah berbuat kezoliman. Maka ini insya Allah akan membantu seseorang untuk menerima ketetapan dan takdir yang Allah takdirkan kepadanya. Ya, jadi mau nggak mau kita harus mengenal Allah. Ya, Rasulullah mengatakan, ini a'lamukum billahi wa atqakum. Saya adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kalian semuanya, sehingga aku orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian semuanya. Dan takwa kepada Allah bukan hanya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Bukan hanya takwa adalah menerima segala hal yang Allah haramkan dan hal yang Allah wajibkan. Tetapi bentuk takwa adalah menerima segala keputusan takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan, apakah baik atau jelek untuk dirinya. Itu bagian daripada keimanan. Ya, karena ketika kita berbicara menjauhi dosa, kita jauhi dosa, jauhi riba, jauhi zina, jauhi minum khamr. Ketika kita berbicara tentang perintah, kita sholat, puasa, dan sebagainya. Ya, bukan hanya sebatas itu saja seseorang itu menghambakan dirinya kepada Allah, tapi bentuk dia menghambakan diri kepada Allah adalah menerima segala keputusan takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kepadanya. Bisa difahami para hadirin, dan kemudian dia membaca sejarah kehidupan para nabi dan rasul, kehidupan para sahabat, bagaimana ketika mereka diuji dan dicoba oleh Allah, dan akhir dari kehidupan dan ujian tersebut, ya justru mereka diganti oleh Allah dengan hal yang lebih baik. Ya, dan tidaklah sesuatu yang kita harapkan itu teman-teman semuanya, itu adalah akan menjadi baik untuk kita. Dan sesuatu yang kita tidak dapatkan bukan berarti itu jelek buat kita. Apakah kita bisa menjamin apa yang kita minta sama Allah kemudian misalnya diberikan itu akan menjadi baik buat kita? Belum tentu itu baik buat kita. Makanya Allah mengatakan, ya, Allah mengetahui sementara engkau tidak mengetahui. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, kita harus tanamkan pada diri kita, saya sedang berdoa kepada Zat yang Maha Rahim, Zat yang Maha Rahmat. Saya sedang berdoa kepada Zat yang Maha Mengetahui. Maka saya serahkan kepadanya. Kapan yang terbaik yang dia berikan untukku, itulah yang terbaik untuk saya. Ya, Nabi Yahya, Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah agar diberikan anak. Dalam keadaan rambutnya sudah memutih, tulangnya sudah melemah. Beliau mengatakan, ya Allah, aku gak pernah kecewa sama sekali berdoa kepada engkau. Subhanallah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita lanjutkan pertanyaan via chat. Di sini ada pertanyaan dari dua penanya ya. Anda gabungkan saja jadi satu, Ustaz. Ini penanya berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Afwan, izin bertanya, bagaimana kiat-kiat untuk bisa menjadi hamba yang bersyukur dan bertakwa dan bisa lebih ikhlas. Afwan, Ustaz. Bagaimana kiat-kiat menjadi hamba yang bersyukur dan bertakwa dalam jalan Allah ya, Ustaz? Baik, para hadirin dan hadirat rahiman wa rahimakumullah. Pertanyaan yang terakhir ini juga sebenarnya kalau kita kembali kepada poin-poin yang saya sebutkan tadi. Ya, seseorang akan mudah bersyukur kepada Allah ketika dia mengenal Allah. Ya, seseorang itu akan mudah untuk ikhlas juga ketika dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengenal Allah ada pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mengenal Allah ada pada majelis ilmu itu sendiri. Maka ya disinilah kita harus memotivasi diri kita, harus selalu semangat menggali warisan diwariskan oleh Nabi SAW. Ya, karena disitulah sumber yang paling terbesar yang dengannya seseorang akan mengenal zat yang dia ibadahi. Sehingga ketika dia mengenal zat yang dia ibadahi, dia akan mudah untuk bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Dia akan mudah ya untuk bisa bersabar dari ujian yang Allah berikan. Dia akan mudah untuk ikhlas dari amalan yang dia lakukan. Ya, dan itulah yang kita dapatkan dari kehidupan para sahabat Rasulullah SAW. Apa yang Nabi tekankan kepada mereka? Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan sungguh kami telah memberikan anugerah kepada kaum mukminin ketika kami mengutus kepada mereka seorang rasul
yang mana Rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Ini dari wazifahnya, tugas yang paling besar dari tugasnya Nabi Muhammad SAW untuk mendidik umat, mengajarkan mereka kepada ilmu agama. Maka lahirlah seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang bersabar dari setiap ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada beliau. Menjadi orang yang selalu bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Menjadi orang yang selalu qanaah, merasa cukup apa yang Allah telah berikan, apa yang telah Allah bagi kepada beliau. Begitu juga Umar bin Khattab, begitu juga Utsman bin Affan, begitu juga Ali bin Abi Thalib, dan begitu juga para sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lainnya, mengubah hidup mereka dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW itu sendiri. Maka jangan pernah untuk kita bermalas-malasan, jangan pernah menjauhi daripada majelis ilmu. Ketika kita akan menjauhi majelis ilmu, disitulah akan kurang sabarnya kita, akan kurang bersyukurnya kita, ya, dan akan kurang rasa indahnya untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa kita rasakan ya oleh kita sendiri. Ya, bagaimana ketika kita alpa tidak ikut kajian sudah berbulan-bulan, ini akan memberikan kekosongan dalam qalbu kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Alhamdulillah kita sudah membacakan semua pertanyaan dari jamaah semuanya. Dan sudah lewat 30 menit Ustaz. Namun izin untuk menutup saat ini. Barakallahu fiik. Alhamdulillah kita sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Ustaz dari ilmu ya. Pada kesempatan pada malam hari ini semoga ilmu tersebut bisa menjadi manfaat dan tambahan pahala untuk kita semuanya. Dan semoga bisa menjadi amal jariah untuk Ustaz. Kami ucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan untuk Ustaz. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah yang telah setia hadir menyimak kajian ini sampai akhir. Semoga dimudahkan kembali untuk hadir pada kajian yang akan datang. Dan kami mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun sikap. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.